Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Lesti Talibo, saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Usul Agama Dakwah, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme di Jepang. Bangsa Jepang selama ini dipandang sebagai masyarakat monokultur atau homogen, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nihon Junro. Dalam konsepsi Nihon Junro, masyarakat Jepang adalah homogen yang membentuk sebuah bangsa yang secara ras sama. Hal ini berbeda dengan bangsa Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, bahasa, daerah, dan kebudayaannya, atau bangsa Amerika yang merupakan melting pot, wadah pelaburan sebagai bangsa dan budaya, baik bangsa kulit putih Eropa, kulit hitam Afrika, Puerto Rico, Meksiko, bangsa kulit berwarna Asia, suku Indian, maupun bangsa Amerika Latin lainnya. Homogenitas bangsa Jepang. Di Jepang, penyebaran konsepsi kehomogenitas bangsa Jepang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka Jepang, mulai abad ke-18 sampai abad ke-80. Lapisan masyarakat mulai dari para sarjana, Kongusha, hingga Perdana Menteri Nakasuno, Yasuro, berpendapat bahwa Jepang adalah sebuah masyarakat yang secara alamiah bersifat homogen, karena dari tabel tadi dapat dipahami bahwa dari tahun ke tahun, para penjabat pemerintah dan elit politik Jepang menyebarluaskan konsepsi kehomogenitas bangsa Jepang. Menurut mereka, bangsa Jepang adalah bangsa homogen, satu ras, satu bahasa, satu budaya, dan satu peradaban. Namun, apakah benar bangsa Jepang benar-benar homogen secara ras? Apakah benar negara Jepang adalah negara dengan satu peradaban atau satu bangsa? Dalam wacana kontemporer Japanese Nihon Junro, Jepang seiring dicirikan sebagai masyarakat kelas menengah, masyarakat tanpa kelas dan egaliter. Survei menunjukkan bahwa 90% orang dewasa Jepang menempatkan diri dalam strata menengah, Chu Kaiso. Reaksi publik Jepang terhadap para pekerja asing, mereka selalu dipandang sebagai orang-orang yang kurang berpendidikan dan statusnya lebih rendah. Seorang sarariman karyawan Parubaya berpendapat bahwa masuknya para pekerja imigran dari kultur yang beragam akan menghancurkan Jepang sebagai sebuah masyarakat tanpa kelas. Akan tetapi, fakta secara menunjukkan adanya realitas lalu yang bertentangan dengan asumsi Jepang sebagai masyarakat kelas menengah. Pada era pemerintahan Shogun Tokugawa, misalnya diberlakukan politik pintu tertutup, Sakoku. Dalam periode Tokugawa ini, hierarki status sangat kaku, Shinokoso, yang terdiri dari kelas samurai, petani, pengrajin, pedagang. Perpindahan status sosial dan perkawinan antar status pada masa itu sangat sulit terjadi. Pada masa itu, jati diri bangsa Jepang terbentuk dengan matang, tanpa adanya intervensi dari luar. Dan hal ini didukung juga dengan sistem pemerintahan feodal yang kuat. Pemberlakuan sistem pembagian kelas sosial Shinokoso membuat setiap orang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Setiap orang juga mempunyai amae, yaitu rasa ketergantungan dengan orang lain. Sebelum tahun 1945, ide kehomogenan dan keunggulan bangsa Jepang terkandung dalam kebijakan nasional Kokutai. Dalam kebijakan itu, orang Jepang dianggap sebagai satu keluarga yang unik yang tinggal di sekitar kaisar. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, jati diri orang Jepang ini tidak disinggung lagi. Multikulturalisme bangsa Jepang. Multikulturalisme mencangkup suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikultural juga diartikan sebagai keragamaan atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Multikulturalisme mengakui setiap entitas kultur termasuk pluralitas agama. Konsepsi bahwa Jepang adalah negara yang homogen dan monokultural tidak sepenuhnya benar.
Populasi penduduk Jepang ternyata berasal dari beberapa gelombang imigrasi. Imigrasi awal pada zaman Paleolitikum adalah orang Proto-Mongoloid, yang kemudian disebut Jomon, dari Asia Tenggara atau Cina Selatan. Pada abad pertengahan, ekspansi Jepang ke Korea menyebabkan banyak orang Korea yang menjadi warga Jepang. Keberadaan orang asing di Jepang turut memperkuat beragamnya budaya Jepang. Mereka tersebar dalam beberapa kategori, misalnya belajar pekerja asing atau warga keturunan, serta orang asing yang menikah dengan orang Jepang. Bukti keragamaan bangsa Jepang adalah adanya kelompok minoritas yang terdiri dari Burikumin, Ainu, warga keturunan Korea, dan para tenaga asing tergambar dalam tabel berikut ini. Jika kita lihat tabel tadi, maka dapat kita ketahui bahwa jumlah kaum minoritas di Jepang cukup signifikan dan bervariasi. Klaim tentang kehomogenitasan bangsa Jepang yang telah disebarluaskan oleh para elit politik dan para pemimpin Jepang itu patut dipertanyakan. Jika Jepang merupakan bangsa yang homogen, maka kelompok-kelompok minoritas yang terdiri atas Burikumin, Resident Koreans, Ainu, pekerja asing itu seharusnya tidak ada di Jepang. Selain itu, misalnya Roppongi, daerah yang paling modis di Tokyo, terdapat orang Israel menjajakan perhiasan murah dan orang-orang Iran menjajakan kartu telepon, serta kafe Prancis yang mewah dengan pelayanan orang Bangladesh. Selain itu, ada daerah Muletins lainnya seperti Ikano yang merupakan wilayah orang Korea di Osaka dan Chikofu di Yokusu. Sebagaimana telah disinggung tadi, bahwa dalam periode Tokugawa hierarki status sangat kaku, Shinokoso, samurai, petani, pengrajin, pedagang, sehingga perpindahan status dan perkawinan antara status sosial dilarang. Sejak era restorasi Meiji secara formal diperkenalkan kewarganegaraan Jepang, mulai egaliter, namun Jepang sampai pada era sebelum Perang Dunia Kedua secara jelas masih membedakan status sosial berdasarkan elit keturunan, yaitu rumah, kekaisaran, bangsawan, dan mantan samurai, dan rakyat jelata, serta Burikumin. Kaum elit yang mencolok di Jepang sebelum masa perang adalah meritokratis, yang ditempa melalui hubungan universitas kekaisaran dan birokrasi pemerintah. Meskipun Shizoku hanya 6% dari total populasi, mereka mengisi lebih dari setengah dari total jumlah mahasiswa kekaisaran pada awal abad ke-20. Hambatan formal untuk perkawinan dan pekerjaan sudah diakhiri, tapi pembatasan secara informal masih tetap kokoh. Demikian pula kemiskinan perkotaan yang lebih buruk lagi, kemiskinan di perdesaan menyebar di seluruh negeri. Luar masalah hierarki vertikal sebagai budaya komponen kebudayaan Jepang, ketimbang sosial adalah fakta yang terbentangkan dalam masyarakat Jepang kontemporer. Kondisi atau model multikultural di Jepang. Model multikulturalisme masyarakat Jepang ditinjau dari kehidupan umat muslim di Jepang pasca terorisme. Agama merupakan salah satu bagian dari case of differentiation atau hal-hal yang menyebabkan muncul perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain. Dalam menghadapi serangkaian perbedaan dalam masyarakat, diperlukan implementasi multikulturalisme. Jepang merupakan negara yang menerapkan sekularisme. Kini berkembang dua paham mengenai masyarakat di Jepang, yaitu paham bahwa masyarakat Jepang bersifat homogen dan masyarakat Jepang bersifat multikultural. Paham homogenitas disukun pada publik agar mereka memiliki semangat nasionalisme, sementara paham multikulturalisme merupakan paham yang lebih merujuk pada realita masyarakat. Multikulturalisme menurut Peck Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimulai dari perorganisasian data, pengelompokan data, pengujian asumsi sesuai teori model. Multikulturalisme pengujian data dalam bentuk deskripsi dan penarikan kesimpulan. Setelah menganalisis data, disimpulkan bahwa Jepang tengah menerapkan model multikulturalisme akomodatif terhadap umat muslim
Jepang pasca terorisme. Jepang memiliki beberapa perangkat hukum dan ketentuan-ketentuan yang bersifat sensitif secara kultural dan pihak kaum mayoritas masyarakat Jepang non-Muslim yang dikenangkan pada kaum minoritas umat Muslim di Jepang. Walaupun demikian, tetap terdapat akomodasi bagi umat Muslim di Jepang dan juga kerjasama antara umat Muslim dan non-Muslim Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang pun tengah menerapkan multikulturalisme walaupun senantiasa mendoktrinkan mengenai homogenitas masyarakat. Jepang merupakan negara paling maju di Asia, dengan segala kecanggihan teknologi dan keuletan para penduduknya menjadikan Jepang layak dinobatkan sebagai masyarakat Asia. Namun, di balik kehebatan Jepang tersebut, ada satu hal fatal yang menodai pikiran maju seluruh umat di Jepang. Hal tersebut adalah monokulturalisme. Ya, monokulturalisme. Aji Nasista pasti sudah sering mendengar apa itu monokulturalisme, tapi kemungkinan besar Genesis jarang atau bahkan belum pernah sama sekali mendengar apa itu namanya monokulturalisme. Monokulturalisme di Jepang. Contoh orang Jepang. Multikulturalisme bukanlah budaya Jepang. Kurang dari 40 tahun semenjak Masa Yoshihiro Nakasone yang merupakan Perdana Menteri saat itu mengembalikan status Jepang sebagai negara ras tunggal. Nakasone butuh beberapa minggu untuk menghapuskan Undang-Undang Perlindungan Aborigin bekas Hokkaido yang kontroversial dan terkenal pada tahun 1899 yang dirancang untuk menjadikan Jepang sebagai minoritas bangsa Ainu. Sekarang peraturan era Meiji ini telah menggantikan dengan peraturan baru Ainu, di mana peraturan ini umum disambut oleh masyarakat Jepang dengan baik. Pada bulan Februari tahun 2007, Kementerian Pendidikan Jepang Bunmei Ibunki menyebutkan Jepang sebagai negara paling homogen. 18 bulan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Jepang Taro Aso mendeskripsikan Jepang sebagai satu negara, satu peradaban, satu bangsa, satu budaya, dan satu ras. Apakah karena monokulturalisme yang terjadi di Jepang ini, penduduk Jepang bisa disebut rasis? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kesimpulannya adalah, multikulturalisme di Jepang hanya akan selalu menjadi mimpi dan angan-angan orang luar saja, dan Jepang akan selalu tetap menjadi negara monokultur. Dan monokulturalisme Jepang ini tidak bisa dibilang rasis, karena jika hal ini bermanfaat bagi suatu negara, maka jangan diubah. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.